Subbab ketiga mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi kekayaan dan sumber daya alam yang cukup besar. Hal ini tentu bisa menjadi modal bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam subbab materi ini, kita akan menjelaskan mengenai beberapa potensi-potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja potensi yang dimiliki? Untuk yang pertama adalah mengenai potensi fisik atau terkait dengan potensi kenampakan yang ada di daerah kelautan. Di antaranya terdapat laut pedalaman, laut teritorial, dan laut ZEE. Untuk laut teritorial dan ZEE pernah kita singgung di materi sebelumnya, di mana laut teritorial diambil jarak dari garis pantai terluar sejauh 12 mil. Sedangkan untuk daerah zona ekonomi eksklusif atau ZEE umumnya ditarik sejauh 200 mil dari garis pantai terluar. Untuk laut pedalaman, Indonesia memiliki beragam laut. Namun laut Indonesia dapat diartikan laut pedalaman. Hal ini dikarenakan laut tersebut dikelilingi oleh benua ataupun juga oleh pulau-pulau. Berbagai penjelasan mengenai potensi fisik kelautan di Indonesia dapat menggambarkan bahwa hal ini dapat menunjang Indonesia untuk dapat mengeksplorasi keragaman yang terdapat di kelautan Indonesia. Setelah itu, untuk yang B, potensi sumber daya yang dapat diperbarui. Untuk yang pertama adalah potensi perikanan. Sebelum itu, kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis, yang artinya Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahunnya. Hal ini menjadikan suhu perairan di Indonesia relatif hangat. Karena suhunya yang relatif hangat, menjadikan perairan Indonesia menjadi suatu hotspot, atau dalam bahasa lainnya, perairan Indonesia sebagai titik kumpul atau konsentrasi berbagai spesies biota, sehingga potensi sumber pangan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia juga, yang merupakan negara yang berada di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, dipengaruhi pula oleh arus laut, yakni arus laut utara Khatulistiwa dan juga arus laut selatan Khatulistiwa. Beberapa arus ini membawa arus panas dan juga arus dingin. Nah, beberapa di antaranya dapat menjadi titik kumpul berbagai macam biota ataupun ikan-ikan yang ada di laut. Di antaranya terdapat ikan tuna, cakalang, demersar, dan lain sebagainya. Indonesia juga terkenal sebagai negara pengekspor terbesar beberapa ikan. Selain perikanan, Indonesia juga memiliki potensi hutan mangrove. Hutan mangrove dapat menjadi pencegah abrasi. Adapun abrasi dapat diartikan sebagai erosi yang disebabkan oleh air laut, sehingga fungsi mangrove di sini dapat mencegah terjadinya erosi atau pengikisan oleh air laut. Selain itu, hutan mangrove dapat menjadi ekosistem lingkungan hidup bagi biota-biota rawa. Selain itu, mangrove juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara, dapat sebagai penunjang pariwisata, dan tentunya dapat menunjang ilmu pengetahuan, dalam hal ini menunjang kepentingan penelitian. Potensi yang ketiga mengenai potensi terumbu karang. Seperti yang kita ketahui, terumbu karang dapat menjadi ekosistem bagi biota-biota laut dan dapat pula menunjang kegiatan pariwisata guna menambah devisa negara. Terumbu karang dapat berkembang biak secara aktif pada daerah-daerah yang bergelombang cukup rendah atau gelombang yang cukup tenang. Selain itu, negara kita juga negara yang memiliki perairan bersuhu hangat. Oleh karena itu, terumbu karang
hampir atau sering ditemukan pada wilayah Indonesia bagian timur. Karena memiliki gelombang yang cukup rendah atau yang tenang dan juga suhu perairan yang relatif hangat menjadikan terumbu karang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Terumbu karang dapat menjadi suatu penunjang pariwisata guna menambah devisa negara. Potensi selanjutnya adalah mengenai potensi rumput laut, di mana hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki rumput laut guna bahan baku pembuatan agar-agar, makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Selain itu, rumput laut juga dapat digunakan sebagai makanan bagi para ikan-ikan. Untuk potensi selanjutnya, terdapat potensi energi atau tenaga dari kelautan. Dalam hal ini, terdapat 3, yakni pasang surut air laut, gelombang air laut, angin, dan juga arus laut. Untuk arus laut sendiri dapat kita katakan atau kita definisikan sebagai suatu gerakan massa air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam bahasa mudahnya, arus laut dapat diartikan sebagai pergerakan air. Dalam arus laut terdapat pula yang dinamakan gelombang air laut. Sedangkan gelombang air laut dapat diartikan sendiri sebagai suatu pergerakan naik turunnya air laut. Arus laut ini dapat berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya dipengaruhi oleh perbedaan suhu, perbedaan salinitas atau kadar garam, dan yang ketiga, perbedaan massa air tersebut. Kita akan bagi terlebih dahulu berdasarkan suhunya. Arus laut dibagi menjadi 2, yakni arus panas dan juga arus dingin. Arus panas merupakan arus yang memiliki temperatur atau suhu yang tinggi. Sedangkan arus dingin dapat diartikan sebagai arus yang memiliki temperatur atau suhu yang rendah. Adapun dalam memahami pergerakan arus ini dapat kita gunakan hukum Boyce-Ballot, di mana udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan minimum atau tekanan rendah ke tekanan tinggi. Maka di dalam suhu kita bisa mengenal arus ini akan bergerak dari suhu yang rendah atau dari temperatur yang rendah menuju ke temperatur yang cukup tinggi. Bisa dipahami ya? Pembagian arus laut selanjutnya mengenai arus laut berdasarkan letaknya. Karena dapat dibagi menjadi 2, yakni arus atas dan juga arus bawah. Arus atas merupakan arus yang bergerak di atas permukaan laut. Arus ini dapat bergerak karena dipengaruhi oleh adanya angin. Arus permukaan menggerakkan 20% dari tubuh perairan atau laut. Sedangkan paling banyak terdapat pada arus bawah. Arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah laut atau di dasar laut. Arus ini dapat bergerak karena adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini dapat dijelaskan melalui materi sebelumnya ya. Selanjutnya mengenai potensi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Potensinya berupa pertambangan. Seperti yang kita ketahui, pertambangan akan sangat membutuhkan waktu yang lama dalam hal memperbarui diri. Maka oleh karenanya, sumber daya ini bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan proses yang sangat lama dalam pembaruannya. Wilayah laut memiliki mineral yang cukup beragam. Salah satunya adalah minyak bumi. Di Indonesia, banyak sekali minyak bumi yang ditemukan di daerah cekungan lepas pantai atau lepas laut. Selanjutnya, potensi yang ada adalah potensi geopolitik. Karena letak posisi silang Indonesia menjadikan peluang sebagai jalur perekonomian dan juga kekuatan di bidang politik. Adapun letak posisi silang Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudera menjadikan Indonesia sebagai letak yang sangat strategis dan tentunya dapat
menjalin kerjasama ataupun sebagai jalur perekonomian dan juga menjalin kerjasama mengenai bidang politik. 2. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai potensi-potensi yang ada di Indonesia, maka kali ini yang kita pelajari adalah mengenai pengelolaan atau langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Pengelolaan tersebut dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama adalah dilakukannya pengembangan wisata-wisata bahari. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam macam pulau. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengembangan titik labuh kapal wisata agar dapat mempermudah atau aksesibilitas bagi masyarakat, bagi barang ataupun lain sebagainya berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Selain itu pula, perlu dilakukan kemitraan usaha bagi pariwisata bahari. Hal ini digunakan agar para pariwisata tidak berjalan secara sendiri-sendiri, namun dapat berjalan secara beriringan. Pengelolaan yang lainnya adalah mengenai pengelolaan perikanan. Indonesia punya potensi perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pengelolaan langkah yang tepat tanpa merusak ekosistem atau biota laut yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan perlu dilakukan dengan menangkap ikan yang layak konsumsi dan juga mempunyai regenerasi yang tinggi atau dapat berkembang biak secara cepat. Selain itu pula, terdapat langkah yang bisa digunakan, yakni dengan tidak menggunakan pukat harimau atau jaring yang sangat kecil tersebut, dan juga bom yang tentunya dapat merusak ekosistem ataupun biota-biota laut yang ada di dalamnya. Pengelolaan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan budidaya ikan hasil tangkapan di dalam karamba, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil yang cukup banyak dari budidaya ikan tersebut. Pengelolaan lainnya adalah terletak pada pengelolaan pariwisata. Kebijakan pariwisata tentunya harus disertai dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar atau disebut pula sebagai komunitas lokal, sehingga nantinya tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun dapat berdampak pula pada sosial ekonomi dari masyarakat sekitarnya. Yang terakhir, mengenai pengelolaan pembangunan wilayah perairan itu sendiri. Penjelajahan perairan masih sangat terbatas dibandingkan dengan penjelajahan antariksa. Hal ini dikarenakan penjelajahan perairan akan mahal sekali biaya yang harus dikeluarkannya. Terlebih lagi, pola pikir masyarakat pada umumnya yang memiliki pengembangan wilayah yang berfokus hanya di daratan saja. Setelah melihat potensi yang besar dimiliki oleh negara Indonesia, Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai ancaman yang dapat mengancam laut Indonesia. Adapun ancaman ini sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya pelanggaran wilayah. Dikarenakan laut Indonesia yang cukup luas, menjadikan wilayah laut Indonesia sangat rentan terjadinya pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah tersebut dapat dicontohkan dalam kasus kedua ini, seperti halnya perairan Indonesia yang kerap kali menghadapi para nelayan ilegal yang menangkap ikan dari laut Indonesia. Dikarenakan batas laut yang susah untuk ditentukan secara pastinya, berbeda dengan daratan yang tentunya dapat kita gunakan patok, yang tentu kita bisa gunakan batas-batas buatan lainnya, namun mengenai batas laut tentu akan cukup susah. Selain itu, ancaman yang ketiga adalah terjadinya pencemaran. Pencemaran dalam hal ini dimaksudkan adanya pencemaran akibat pertambangan lepas pantai atau lepas laut. Aktivitas pertambangan ini dapat meningkatkan sedimentasi atau endapan yang nantinya berakibat pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, adanya pertambangan pada akhirnya akan bermuara pada limbah ataupun polusi yang tentunya dapat berakibat pada terganggunya ekosistem dari makhluk hidup. Yang terakhir, ancaman yang sering mengancam Indonesia adalah hadirnya terorisme dan juga invasi.
Karena kan Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup beragam, menjadikan paham terorisme dan invasi sangat bisa masuk dari segala arah di Indonesia. Contoh soal 3 standar gizi SBMPTN tahun 2019. Arus laut merupakan salah satu potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Arus laut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain 1. Perbedaan kadar garam, 2. Perbedaan suhu, 3. Tiupan angin, 4. Organisme laut. Arus laut dapat kita artikan sebagai pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai hal, di antaranya yang pertama adalah terdapatnya perbedaan suhu atau temperatur. Umumnya udara akan bergerak dari suhu yang rendah ke tempat dengan suhu yang tinggi. Hal ini juga searah atau sejalan dengan adanya angin, karena angin umumnya juga akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Adapun tekanan dan juga suhu udara sangat berbanding terbalik. Suhu yang rendah maka akan memiliki tekanan udara yang tinggi. Begitu pula pada suhu yang tinggi maka mengindikasikan daerah tersebut memiliki tekanan udara yang rendah. Perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya dapat menjadikan adanya pergerakan arus yang nantinya disebut sebagai suatu arus laut. Selain mengenai perbedaan suhu dan tiupan angin, terdapat pula perbedaan garam atau disebut pula sebagai salinitas. Salinitas merupakan hasil kerja dari pergerakan akibat perbedaan suhu dan juga tiupan angin. Oleh karena itu, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Maka opsi yang tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi A. Sebab keempat sekaligus menjadi sebab terakhir dalam materi maritim kali ini adalah membahas mengenai perkembangan jalur transportasi dan jalur perdagangan Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai potensi, mengenai letak, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan jalur-jalur transportasi perairan yang nantinya digunakan sebagai upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa saja perkembangannya? Untuk yang pertama, kita akan melihat perkembangan dari transportasi perairannya. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, sehingga dalam aktivitasnya atau dari mobilitasnya dari pulau satu ke pulau lain tentu membutuhkan sarana berupa kapal laut. Dan di awal mula peradabannya di Nusantara ini, setiap wilayah atau setiap pulau memiliki kapal yang berbeda pula. Seperti halnya di Makassar ditemukan kapal pinisi, di Jakarta ditemukan kapal sope, dan lain sebagainya. Bahkan apabila kita merujuk ke dalam sejarah, kita bisa melihat di mana kerajaan-kerajaan dulunya seperti halnya Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya menggunakan kapal laut sebagai bidang armada militer, sekaligus sebagai alat perpindahan penduduk, perdagangan, dan lain sebagainya. Pada dulunya, Indonesia sangat jaya di bidang bahari. Kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari kemudian diterjemahkan menurut bahasa Sanskerta dalam arti Jales Viva Jaya Mahe, yang artinya kembali kepada laut. Pada fokus pembangunannya sendiri, zaman dulu berfokus pada lautan. Berbeda halnya seperti sekarang, yang umumnya fokus pembangunannya justru hanya kepada daratan. Oke, setelah mempelajari bagaimana perkembangan jalur transportasi, kita juga akan melihat bagaimana perkembangan jalur perdagangan di masa awal di Indonesia silam. Awal mula perkembangannya, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan dari penjelajahan samudra. Hal ini didasarkan karena rempah-rempah menjadi sumber daya alam yang dicari oleh bangsa barat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dahulu kala dijajah oleh beberapa negara, seperti halnya Portugis, Jepang, dan juga Belanda. Adapun penjajahan tersebut dimaksudkan untuk mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana. Sebagai salah satu contohnya adalah rempah. Rempah menjadi sumber daya alam yang sangat langka kala itu, di mana bangsa barat yang umumnya berada di daerah subtropik
yakni memiliki iklim dingin, tentu membutuhkan sebuah penghangat di situ. Penghangat itulah yang kemudian dicari. Penghangatnya adalah berupa rempah-rempah yang terdapat ataupun juga tumbuh subur di daerah-daerah tropis, seperti halnya di daerah Indonesia. Kemudian pada abad ke-16 masuklah VOC ke Nusantara yang melalui jalur pelayaran. VOC merupakan kongsi dagang dari Belanda. Adanya VOC ke Nusantara memberikan banyak sekali pengaruh. Salah satunya adalah terjadinya akulturasi budaya, di mana VOC memberikan budaya dari Belanda kepada Indonesia. Selain itu, terdapat pula pertukaran teknologi, di mana Belanda mengirimkan berbagai teknologi maju terdapat di Indonesia. Setelah mulai jalur perdagangan, kita kemudian akan menyinggung mengenai upaya menuju negara poros maritim dunia dilihat dari perkembangan transportasi laut dan juga perdagangan internasional Indonesia. Kita kembali kepada latar belakang Indonesia, di mana Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Indonesia terletak di antara dua benua besar, yakni benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan. Hal ini tentu pernah kita singgung sebelumnya, sehingga menjadikan Indonesia menjadi pusat lalu lintas perairan dunia terbuka, baik dari orang Asia menuju Australia, begitu pula sebaliknya. Hal ini tentu menjadikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia di dalam jalur perekonomian. Hal itu mengindikasikan Indonesia mempunyai posisi yang strategis, yang seharusnya dapat memberikan keunggulan secara geoekonomi melalui pengelolaan pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kita kembali kepada materi potensi. Indonesia punya potensi yang sangat beragam, dimulai dari perikanan, pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Hal itu tentu bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan secara apik melalui pengelolaannya. Hal ini didukung pula oleh letak Indonesia yang sangat strategis, tentu dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sebagai poros maritim dunia guna memanfaatkan jalur perdagangan yang sangat strategis tadi dan juga potensi dan juga pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia semakin kokoh disebut sebagai negara maritim. Kala itu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 31 Desember 1985 menguatkan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim di dunia. Setelah sebelumnya membahas mengenai undang-undang, kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai ALKI. ALKI sendiri yang seperti yang tertuang di undang-undang dapat diartikan sebagai alur laut kepulauan Indonesia. ALKI ini mengatur mengenai kebijakan alur laut yang boleh dilewati bagi pelayaran kapal-kapal internasional. Sehingga bagi kapal asing yang ingin transit, ingin berlayar melewati Indonesia, ini harus sesuai dengan jalur ALKI yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh sembarangan, harus berdasarkan ALKI yang sudah ditentukan. Tidak hanya pelayaran dari Asia ke Australia, namun seluruh dunia yang ingin lewat ataupun transit di Indonesia harus melalui ALKI ini. Nah, ALKI ini dibagi menjadi 3, yakni ALKI 1, ALKI 2, dan jalur ALKI 3. Nah, kita akan bahas mengenai ALKI ini dalam ilustrasi perintah berikut. Untuk jalur ALKI 1. Jalur ALKI 1 melewati Laut Natuna, misalkan dari Asia nih, misalkan di sini Asia dan di sini Australia. Ya kan, ada benua Australia, ada benua Asia. Nah, di sini ada Samudra Pasifik, Hindia, maaf. Di sini Hindia dan di sini Pasifik. Nah, bagaimana pelayarannya untuk jalur ALKI 1? Misalkan dari Asia bergerak ke menuju Samudra Hindia, maka pergerakannya harus melewati yang pertama Laut Natuna. Laut Natuna terletak di antara negara Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, Laut Natuna kemudian masuk ke selatan lagi, akan melewati Selat Kalimata. Selat Kalimata merupakan selat atau laut kecil di antara pulau
Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Saya berikan tanda X sebagai penunjuk Selat Kalimata. Kemudian dari Selat Kalimata kita bergerak terus ke selatan menuju Pulau Jawa atau menuju Laut Jawa. Nah, dari Laut Jawa kemudian kita bisa melalui Selat Sunda yang berada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa untuk nantinya menuju ke Samudra Hindia. Nah, jalur ini disebut jalur Alki 1. Ini berlaku dari Asia menuju Hindia, Samudra Hindia, ataupun begitu pula sebaliknya dari Hindia menuju Asia atau sebagainya. Nah, selain jalur Alki 1 terdapat pula jalur Alki 2. Jalur Alki 2 ini bergerak ke sebelah timur, diawali dari Laut Sulawesi. Ya, misalkan pergerakannya dari sini, dari utara kembali, bergerak melewati Laut Sulawesi di sini, kemudian bergerak terus ke arah selatan melewati Laut Flores, iya sebelah sini, kemudian akan melewati selat kecil yang disebut sebagai Selat Lombok. Saya berikan tanda X di sini sebagai penunjuk Selat Lombok, dan pada akhirnya akan bermuara ke Samudra Hindia kembali. Nah, ini juga berlaku dalam sebaliknya dari Samudra Hindia menuju daerah utara. Nah, ini boleh melewati jalur Alki 2. Kemudian terdapat pula jalur Alki 3. Jalur Alki 3 ini sebenarnya sangat beragam, dapat dibagi lagi menjadi A, B, C, dan D. Namun di sini akan diseragamkan menjadi jalur Alki 3 seperti itu ya. Nah, dimulainya dari mana? Dari Pasifik sebelah sini menuju Laut Maluku. Oke, menuju Laut Maluku. Kemudian melewati Laut Seram yang dari sini, ya, melewati Laut Selam, lalu kemudian menuju Laut Banda, dan berakhir pada Selat Ombay. Nah, Selat Ombay ada di sini nih. Saya berikan tanda X sebagai penanda Selat Ombay. Iya, Selat Ombay berada di sini nih, kecil gambarnya ya. Nah, itu berlaku untuk daerah timur. Sebenarnya ada banyak variasinya, seperti halnya tidak hanya melewati Selat Ombay, namun juga melewati daerah selat-selat yang lain yang lebih kecil, ya seperti ini nih. Namun umumnya yang sering digunakan adalah jalur Alki yang melewati Selat Ombay nih. Nah, ini pergerakan dari Pasifik menuju Samudra Hindia atau menuju benua Australia. Begitu pula sebaliknya dari Australia menuju ke Pasifik. Nah, jalur-jalur inilah yang boleh dilewati oleh kapal asing atau kapal internasional yang mau lewat ataupun mau transit di Indonesia. Jalur ini tentu sangat bermanfaat sebagai pencegah pelanggaran wilayah serta eksploitasi wilayah. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki laut yang cukup bebas. Oleh karenanya, perlu sebuah peraturan guna mengatur perundang-undangan mengenai batas laut ataupun juga mengenai batas pelayaran di daerah laut. Maka alur laut kepulauan Indonesia ini sangat mendukung sekali sebagai upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Setelah mempelajari perkembangan transportasi dan juga perkembangan perdagangan, maka jadi kunci dalam materi kali ini adalah bagaimana upaya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Apa sih yang disebut sebagai poros? Sebagai poros artinya Indonesia sebagai titik sentral tujuan dari pelayaran dunia. Kata kuncinya adalah pada kata poros, yang artinya Indonesia dengan segala potensinya, dengan segala pengelolaan potensi yang ada, tentu bisa menjadi suatu jalur lalu lintas ataupun juga pusat pelayaran dari dunia. Tidak hanya dari Asia ataupun Australia, namun seluruh dunia itu boleh untuk datang ke Indonesia. Nah, Indonesia mewujudkan upaya negara poros maritim dunia itu melalui kebijakan tol laut. Selain kita bahas mengenai Alki tadi, Indonesia juga mempunyai tol laut. Adapun kebijakan tol laut ini merupakan kebijakan baru yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, kebijakan tol laut ini menggagas mengenai pelayaran, baik kapal yang memindahkan manusia ataupun sistem logistik, seperti halnya barang, makanan, dan sebagainya, yang melayani sistem pelayaran dari Pulau Sabang sampai dengan Pulau Merauke. Adapun tol laut ini bertujuan untuk
memudahkan akses, perpindahan, mobilitas, dan segala macamnya, namun juga berguna untuk sebagai pemerataan ekonomi. Karena seperti yang kita tahu bahwa harga-harga di berbagai pulau itu kadang berbeda. Seperti halnya harga bensin di Pulau Jawa tentu akan sangat berbeda dengan yang terdapat di Pulau Papua. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, hal inilah yang kemudian mau disamakan atau diratakan dalam hal pembangunan ataupun dalam hal harga. Nah, dalam hal ini tujuan kebijakan tersebut guna menggerakkan sektor kemaritiman di satu sisi yang lain, juga menggerakkan roda perekonomian seperti halnya terdapat penyetaraan dalam harga seperti halnya itu. Nah, tol laut ini tentu juga menjadi kebijakan untuk mengembalikan kejayaan maritim yang dulunya pernah digagas oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contoh soal 4, standar KISIS BMPTN. Ya, kita coba akan berlatih mengenai pernyataan dan juga alasan. Untuk pernyataannya, kita bisa baca, ikan terdapat di perairan tempat pertemuan arus laut panas dan juga arus laut dingin. Ikan terdapat di perairan atau konsentrasi ikan, pusatnya ikan terdapat di arus panas dan arus dingin. Kalau teman-teman sering membayangkan bagaimana ketika terjadi hujan, paling enak pasti minum sesuatu yang hangat-hangat. Nah, ikan pun juga sama. Dalam hal ini, dingin bertemunya arus dingin dan juga arus panas. Ini ketemu nih dalam satu tempat. Maka yang ada adalah posisinya menjadi relatif hangat. Ya, dalam satu sisi dingin, dalam satu sisi panas. Ketemu dalam satu tempat, maka yang jadi hangat. Nah, hangatnya ini menimbulkan terbentuknya para plankton-plankton atau fitoplankton dan sebagainya. Nah, plankton inilah yang nantinya dapat menjadi makanan dari ikan-ikan. Oleh karena itu, umumnya di daerah pertemuan antara arus laut panas dan arus laut dingin itu sangat banyak sekali fitoplankton, dan di dalamnya juga terdapat konsentrasi atau hotspot dari ikan-ikan. Maka dalam pernyataan kita bisa menilai benar dalam pernyataannya. Ikan terdapat di perairan tempat pertemuan arus laut panas dan arus dingin. Kemudian di alasannya kita bisa baca, perairan tempat pertemunya arus laut panas dan arus dingin berkumpul banyak plankton. Ya, benar sekali. Alasannya juga menunjukkan benar. Kemudian kalau kita melihat hubungan di antara keduanya, jelas ada kaitan. Ada keterkaitan antara pernyataan dan juga alasan. Maka jawaban yang tepat dalam soal ini adalah opsi yang A. Nah, arus panas dan arus dingin ini dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Salah satu yang cukup terkenal adalah arus Kuroshio di Jepang dan arus Oyashio di Jepang juga. Arus panas di Jepang ketemu arus dingin. Ketemunya di sana, maka akan terdapat konsentrasi ikan di situ. Salah satunya yang ada di Jepang adalah ikan tuna. Nah, maka jawaban yang tepat adalah opsi A.